Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fanadia Zara Bimaradama dengan NIM 240607 110077 atau absen 23. Nah, teman-teman tahu nggak sih, seringkali kita mendengar bahwa Al-Quran itu sangat relevan sepanjang hayat. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memahami Al-Quran agar tetap relevan dengan ilmu pengetahuan modern dan juga masalah sosial yang terus berkembang saat ini? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang metodologi tafsir sains dan tafsir sosial, serta apa sih kaitannya dengan jurusan kita. Langsung aja kita simak videonya. Tafsir sains adalah metode memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta dengan bantuan ilmu pengetahuan modern, seperti ayat-ayat tentang langit, bumi, air, dan penciptaan manusia. Sedangkan tafsir sosial adalah metode memahami ayat Al-Quran dengan fokus pada masalah kehidupan manusia. Contohnya seperti keadilan, kemiskinan, pendidikan, dan hubungan sosial. Jadi, secara sederhana, tafsir sains berusaha memahami tanda-tanda kebesaran Allah SWT di alam semesta. Sedangkan tafsir sosial berusaha memahami nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Adapun metodologi tafsir sains. Dalam tafsir sains ada beberapa langkah-langkah, yaitu pertama memilih ayat yang berkaitan dengan fenomena alam atau yang disebut ayat kauniyah. Contoh dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Langkah kedua, memahami makna ayat secara bahasa dan konteks agar tidak salah tafsir. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, ayat ini Allah SWT mengungkapkan bahwa kaum musyrikin dan kafir tidak memperhatikan keadaan alam ini dan tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang luas ini. Padahal dari berbagai peristiwa yang ada di alam ini dapat diperoleh bukti-bukti tentang adanya Allah SWT serta kekuasaannya yang mutlak. Langit dan bumi yang dulunya merupakan suatu kesatuan yang padu, kemudian Allah pisahkan keduanya. Bumi sebelum menjadi tempat hidup kehidupan makhluk hidup, yaitu adalah sebuah satelit yang benda angkasa yang bisa mengitari matahari. Nah, satelit bumi ini yang semula panas sekali karena berputar terus-menerus, nah lama-kelamaan menjadi dingin dan berembun. Dan embunan ini yang lama menjadi gumpalan air. Nah, jadi inilah yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Kemudian ayat ini sering dikaitkan dengan teori asal-usul alam semesta, yaitu teori Big Bang atau ledakan besar. Kemudian langkah ketiga yaitu menghubungkan dengan ilmu pengetahuan yang relevan. Dari pemahaman tadi, yang adanya pemisahan langit dan bumi dapat dipahami sebagai proses terbentuknya alam semesta. Lalu ada langkah keempat, yaitu verifikasi atau cross-check. Di sini kita perlu hati-hati, kita tidak boleh memasarkan ayat agar sesuai dengan teori sains tertentu. Karena
Teori sains bisa berubah, sedangkan Al-Quran bersifat tetap. Jadi, fungsi sains di sini adalah membantu dan memahami, bukan memaksa maknanya. Nah, selanjutnya metodologi tafsir sosial. Berbeda dengan tafsir sains, tafsir sosial dimulai dengan masalah nyata dalam masyarakat. Jadi, langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah sosial yang terjadi. Misalnya, ketidakpedulian terhadap orang miskin. Kemudian, langkah kedua yaitu mencari ayat yang relevan. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Lalu langkah ketiga yaitu memahami konteks ayat tersebut. Dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 bahwa celaan atas orang yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan amal di akhirat, lafal dalam ayat ini bersifat umum, sehingga tidak terbatas pada orang yang menjadi objek sebab turunnya ayat ini. Di antara sifat dan keburukan orang yang mendustakan hari pembalasan di akhirat adalah menghardik, mengusir, menjolimi, serta tidak memberikan hak kepada anak yatim. Termasuk juga tidak melakukan kebaikan dan tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan untuk memberi makanan kepada orang-orang fakir dan miskin, karena sifat bahril dari mendustakan hari pembalasan. Celaan dalam ayat ini tidak bersifat umum, sehingga tidak mencangkup orang yang tidak melakukan hal ini karena tidak mampu. Akan tetapi, orang yang munafik tersebut bahril, padahal mereka sebenarnya kaya raya dan mampu. Lalu langkah keempat yaitu mengkaitkan dengan kondisi sekarang. Masih banyak orang yang abai terhadap kemiskinan di sekitar kita. Mereka merasa nyaman dengan kemewahannya sendiri, sementara orang di sekitarnya mati kelaparan. Tidak adanya rasa empati terhadap sesama makhluk sosial. Nah, dari surat Al-Ma'un ayat 1-3 menegaskan bahwa iman seseorang tidak sempurna jika tidak diiringi dengan aksi sosial, yang mana anak yatim piatu harus disayangi dan dipenuhi kebutuhannya, sedangkan orang miskin harus dibantu dengan makanan atau kebutuhan pokoknya. Jadi, orang yang mengabaikan hal ini, meskipun dia sudah sholat, sudah beribadah semaksimal mungkin, tetapi tidak diiringi dengan aksi sosial, ia termasuk dalam kelompok pendusta agama. Lalu langkah terakhir yaitu merumuskan solusi. Dengan meningkatkan kepedulian sosial, zakat, sedekah, dan program bantuan masyarakat. Dengan tafsir ini, Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup, bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Coba kita kaitkan dengan jurusan perpustakaan dan sains informasi. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa peran kita itu sangat penting dalam kedua pendekatan ini. Pertama, dalam tafsir sains, banyak orang yang mengambil informasi dari internet tanpa mengecek kebenarannya dahulu. Kayak langsung menge-share dari grup satu ke grup yang lainnya. Yang biasanya itu terjadi pada grup ibu-ibu. Nah, dari sinilah peran kita sebagai pengolah informasi, yaitu pertama menyediakan sumber ilmiah yang valid dan terpercaya. Kedua,
memilah mana informasi yang sudah terbukti dan mana yang masih diambang-ambang. Lalu yang ketiga, mencegah penyebaran tafsir yang tidak berdasar atau terlalu dipaksakan. Nah, kemudian dalam tafsir sosial, masalah sosial sering kali muncul karena kurangnya akses informasi atau kesalahan memahami informasi. Jadi peran kita yaitu menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, membantu masyarakat memahami isu sosial secara benar. Ketiga, menjadi penghubung antara pengetahuan dan solusi nyata. Dalam kedua tafsir ini, pustakawan bukan hanya sebagai penjaga buku, tetapi juga penjaga kualitas informasi, yang artinya kita ikut berperan penting dalam menjaga informasi agar pemahaman keagamaan tetap benar, tidak menyimpang, dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Kesimpulannya, metodologi tafsir sains dan tafsir sosial membantu kita memahami Al-Quran secara luas dan relevan. Tafsir sains menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, sedangkan tafsir sosial menghubungkan dengan kehidupan masyarakat. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua ayat harus ditafsirkan secara sains, karena tidak semua ayat berbicara tentang ilmu pengetahuan. Begitu juga dalam tafsir sosial. Nah, diperlukan pemahaman yang mendalam dan konteks yang tepat, dan juga pendekatan yang bijak. Hal ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran, kita tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga sikap kritis dan kehati-hatian. Dan sebagai mahasiswa perpustakaan dan sains informasi, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penafsiran adalah benar, akurat, dan dapat dipercaya. Cukup sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.